literasi ini apa? Nih kalau kita lihat dari data OJK nih di SNLKI ya, literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan atau financial well-being. Jadi literasi keuangan nih nggak bisa nih, ibaratnya kita ujuk-ujuk, yuk kita beli produk ini nih, asuransi ini udah asuransi terbaik, ini asuransinya A, B, C, D, F, G, nggak bisa kayak gitu mulainya. Ibaratnya kalau literasi keuangan nih kita bisa mulai dari gimana mereka ngambil keputusan keuangan, gimana mereka pengelolaan keuangannya gitu ya. Ujungnya apa? Supaya mereka bisa mencapai kesejahteraan atau financial well-being gitu ya. Makanya kalau dari saya sendiri sebenarnya edukasinya lebih kemana literasinya sebelum literasi terkait dengan produk-produk keuangan syariah. Biasanya kalau dari kami pendekatannya itu ke personal financial planning, akan dibalikin lagi ke mereka. Mereka masalahnya di mana sih masalah keuangannya kayak gitu. Kalau misal masalah keuangannya cash flow-nya udah oke, sekarang mau milih asuransi, kita kasih literasi dulu asuransinya. Asuransi udah oke, mau investasi, investasi sekarang profil resikonya gimana nih? Kita kembalikan ke mereka sebagai customer gitu ya, dan akhirnya ya udah gitu, mereka punya akhirnya bisa mencapai si financial well-being ini. Nah ini kalau ngomongin financial planning ini sebenarnya akan sangat lebar gitu ya, tapi intinya kita ini life stages kita pasti tahu ya, kita mulai dari bayi, kita mulai anak-anak, remaja gitu ya, udah nikah, punya anak dan segala macamnya, kita selalu bersinggungan dengan yang namanya uang dan selalu berhadapan dengan yang namanya resiko. Nah ini makanya penting financial planning. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke definisi financial planning itu apa sih? Jadi kita upaya ngelola keuangan untuk mencapai tujuan keuangan. Kebutuhannya manusia itu nggak terbatas, tapi alat pemenuhannya, uangnya itu terbatas. Kecuali mungkin kita lahir jadi rafathar ya, jadi mungkin uangnya nggak terbatas gitu. Nah yang kedua tadi ada faktor resiko, kita selalu dihadapkan pada resiko dari setiap life stages ini gitu. Nah ini piramida perencanaan keuangan, ini teman-teman mungkin sudah paham gitu, tapi coba saya highlight lagi bahwa dalam piramida perencanaan keuangan ini penting sekali kita mulainya itu dari step bawah, dari level terbawah. Itu kita kenal dengan financial security. Financial security itu ada dua tahap. Yang pertama kita pastikan cash flow kita dan manajemen hutang kita ini baik. Cash flow kita tuh maksudnya gimana? Ya gampangnya tuh kita punya pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Itu cash flow kita positif gitu ya. Itu baik, terus hutang kita terjaga di angka maksimal 35%, berarti kita udah aman nih keuangan di level 1. Nah, level 1 udah oke, kita mulai ke level 2. Level 2 apa? Kita manajemen resiko. Kita mulai dengan asuransi nih, asuransi. Oke, kita punya asuransi sebagai apa? Sebagai proteksi kita karena kita menghadapi resiko-resiko. Baru setelah itu, kalau kita udah level 1, level 2 udah oke nih, baru ke financial stability. Yaitu apa? Yang ketiga, tujuan keuangan. Kita mulai investasi, start invest di mana? Bisa di saham, reksadana gitu ya, atau di sukuk dan segala macamnya. Yang penting bukan investasi bodong atau di binomo gitu ya, supaya nggak ketangkep ya. Terus yang selanjutnya adalah perencanaan hari tua. Ini juga penting sekali. Banyak orang yang akhirnya di Indonesia itu nggak mikirin perencanaan hari tuanya, akhirnya pensiunnya itu malah kesulitan. Akhirnya terjebaklah pada sandwich generation dan lain sebagainya. Baru setelah financial stability kita balik ke atas lagi, paling atas itu perencanaan waris dan hibah, yaitu distribusi keuangan. Sebagai muslim gitu ya, kita di mana nih zakat infak itu nggak ada di paling atas atau nggak di paling bawah, tapi di setiap levelnya itu pasti kita terlibat atau ya terlibat dengan yang namanya ziswak ini ya, zakat infak sedekah gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan manajemen resiko. Nah kita tinggal di Indonesia itu akan selalu terlibat dengan yang namanya resiko. Gampangnya kita kayak di Indonesia itu sering banget terjadi bencana ya, resiko bencana, gempa bumi, banjir, terus apalagi tsunami dan segala macamnya gitu. Kita juga ada resiko biasanya kita perubahan iklim, kayak misalnya ada penyakit menular, virus, ketahanan pangan dan segala macamnya. Yang ketiga nih biasanya nih kita juga menghadapi resiko jiwa dan kesehatan karena ada apa? Karena perubahan gaya hidup. Sekarang nih kita nih biasanya giliran makan itu udah nggak mulai memperhatikan mana yang sehat mana yang enggak, jadi makannya udah sembarangan, udah ada yang ngerokok, tidurnya juga begadang gitu ya, jadi udah mulai amburadul gitu ya terkait dengan gaya hidup. Akhirnya apa? Akhirnya terpaparlah kita kepada dua resiko utama ini. Yang pertama yaitu terkait dengan resiko kesehatan gitu ya, yaitu apa? Kita sakit termasuk dalamnya kalau terkena penyakit kritis ya atau kecelakaan gitu ya, yaitu kita butuh perawatan di rumah sakit yang membutuhkan biaya yang
tidak sedikit. Yang kedua yaitu adalah resiko jiwa. Resiko jiwa ini apa? Resiko meninggal gitu ya, meninggal dunia, karena memang kita nggak tahu nih kita nggak tahu kapan sih nyawa kita diambil gitu ya oleh Allah gitu ya. Makanya ada yang namanya resiko ini gitu ya. Termasuk resiko meninggalnya pencari nafkah utama dalam keluarga. Nah, oleh karena itu kalau ngomongin manajemen resiko gitu ya, yang level kedua tadi itu kita kenal dengan namanya asuransi. Asuransi itu ada dua, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, karena kita lagi ngomongin di prudensial syariah, ini saya pengen ngomongin terkait dengan asuransi syariahnya gitu ya. Nah, asuransi syariah ini sebenarnya konsepnya itu value-value yang dibawa itu sangat indah sekali ya. Jadi mind blowing fact yang pertama, Islam itu treats insurance as a social act. Jadi alih-alih full bisnis kita nyari keuntungan, insurance itu di Islam itu adalah social act gitu, aksi sosial, kita giving donation, kita tolong menolong antar peserta gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih akad menurut tujuan itu ada dua nih, muawadat dan tabarruk. Ini mungkin salah satu orang mungkin susah belajar keuangan syariah, banyak akad-akad yang dalam bahasa Arab ya nggak sih kayak gitu. Jadi makanya mungkin orang-orang masih sangat awam gitu, ini tabarruk apa ya gitu, tijari apa ya kayak gitu. Jadi mungkin bisa nanti kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Nah, dari dua macam akad tadi sebenarnya muawadah itu intinya apa? Akad-akad yang berhubungan dengan bisnis, keuntungan gitu ya. Yang di bawahnya salah satunya ada akad tijari. Kalau kita lihat mungkin ada akad murabahah, istisna, ijarah, syirkah, salam dan segala macamnya. Di sisi kanan, yang tabarruk ini ada dua macam nih. Teman-teman sekalian, yaitu tabarruk murni, yang murni mencari pahala nih pada Allah, yaitu apa? Ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, itu murni tabarruk. Yang tabarruk yang kedua yaitu tabarruk lil muawadat. Yang dalam hal ini yaitu asuransi. Jadi asuransi syariah itu ada di wing yang kanan, yang memang di awalnya itu udah sosial tabarruknya tadi, tolong menolongnya tadi, aksi sosialnya tadi gitu ya. Lil muawadat, jadi ada tambahannya muawadat, ada tambahannya untuk tijarinya kayak gitu ya. Makanya ada asuransi syariah. Jadi memang awalnya itu bukan muawadah lil tabarruk, bukan bisnisnya plus tabarruk, bukan. Jadi tabarruknya dulu yang didorong plus ada lil muawadah, ada unsur bisnisnya loh gitu. Unsur bisnisnya apa nanti kita jelasin di belakang gitu ya. Nah, asuransi syariah ini walaupun ada namanya syariah, kita membawa nilai-nilai universal. Enggak cuman buat orang Islam aja. Karena apa? Karena yang namanya aksi sosial, kita giving donation, kita tolong menolong, itu kan semua agama ya, maksudnya kita nggak ngomongin agama nih kalau kita lagi ngomongin social act gitu ya, karena nilai-nilainya universal. Yang kedua, konsepnya ini juga sangat indah ya tadi ya, konsepnya beramal gitu ya, tolong menolong, sharing of risk dan segala macamnya. Dan yang ketiga itu adil dan transparan. Nah, yang tadi gitu ya, yang akad dalam asuransi syariah itu kan tabarruk dan muawadat. Jadi ada tabarruknya, ada tijarinya. Jadi ada dua akad nih. Yang pertama adalah akad hibah bisyarti, yang kedua adalah akad qard. Akad hibah bisyarti ini artinya ya ketika kita bayar gitu ya iuran tabarruk, kita kan akadnya hibah, kita memberikan. Bisyarti ini ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Diperuntukkan untuk sesama anggota di situ gitu ya. Yang kedua akad qard atau pinjaman kebaikan. Jadi in case di suatu periode dana tabarruk yang harus dikeluarkan perusahaan ini kurang gitu ya, dana tabarruk pool tabarruknya itu akan pinjam qard gitu ya, qard ke perusahaan si asuransinya. Yang kedua adalah tijari. Tijari yaitu apa akadnya? Ada wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh ini apa sih? Wakalah bil ujroh ini intinya adalah dari dana tabarruk tadi yang orang-orang kumpulkan itu nantinya akan dikelola oleh perusahaan asuransi ini. Nah, itu akadnya wakalah bil ujroh yang perusahaan asuransinya nanti akan mendapatkan fee ujroh gitu ya. Nah, itu sisi bisnisnya di situ. Atau yang kedua nanti ada mudharabah atau bagi hasil nisbah dalam hal nanti misalnya investasi dan segala macamnya gitu ya. Jadi memang konsep tolong menolongnya itu sangat kental sekali gitu ya, sangat nggak cuman Islamic values aja gitu ya. Kalau di Indonesia juga kan kita suka tolong menolong gitu ya, suka memang dari dulu kita terkenal dengan orang-orang yang suka membantu dan segala macamnya. Ini konsep yang kita bangun di sini terkait dengan asuransi syariah. Jadi ketika ada beberapa orang nih yang terkumpul gitu ya, dia mengeluarkan iuran tabarruk gitu ya, akhirnya terkumpullah nih di dana tabarruk ya, pool dana tabarruk ini. Dan istimewanya ya, mind blowing fact yang kedua, dana tabarruk ini sebenarnya poolnya itu terpisah, jadi nggak nyampur sama si perusahaannya. Jadi khusus dana tabarruk yang memang dari peserta untuk peserta tadi gitu ya, dana tabarruk ini. Jadi memang mereka pure tabarruk, kekumpul dana tabarruk, nanti digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, saling tolong menolong kalau misalnya ada yang sakit,
ada yang meninggal dan segala macamnya. Nah ini baru dana tabaruk itu dikelola oleh pengelolanya, dalam hal ini misalnya Prudential Syariah gitu ya, dengan akad wakalah bil ijroh gitu. Kalau kita ngomongin sebenarnya apa sih bedanya asuransi syariah dan konvensional, ini sebenarnya banyak bedanya. Dari sisi konsep di awal itu sebenarnya juga sudah beda banget gitu ya teman-teman sekalian. Terus misalnya nih poin yang pertama tadi, kalau di asuransi syariah kita kenal dengan sharing of risk atau kita sama-sama bagi-bagi resiko nih gitu ya. Beda dengan konvensional, kita memindahkan resiko yang ada di saya, resiko sakit, resiko jiwa saya ke perusahaan asuransi. Jadi ada transfer of risk gitu ya. Nah, kalau misalnya di asuransi syariah, poin keduanya tadi ada pemisahan dana kontribusi peserta. Jadi kalau misalnya di konvensional kan kita bilang kita bayar premi, kalau di asuransi syariah kan kita bayar kontribusi gitu ya. Jadi tadi poolnya itu terpisah sendiri, pool dana tabaru itu sendiri, pool ujroh yang memang punya perusahaan itu sendiri, dana investasi yang memang ada investasinya nanti sendiri gitu ya. Nah, sedangkan kalau di konvensional itu pemisahan preminya itu sudah jadi milik perusahaan. Jadi memang nggak ada pool khusus premi yang memang nanti dikasih ke preminya khusus peserta, nggak ada gitu. Jadi memang udah dari punya perusahaan gitu ya. Nah, yang kedua adalah dana investasinya memang milik peserta, sama gitu kayak yang di syariah. Kepemilikan dananya itu dijelas tadi, dana tabaru itu punya miliknya seluruh peserta gitu ya. Jadi memang dari awal udah dijelaskan dana tabaru nih udah punya peserta nih dari awal. Beda sama konvensional, itu kalau kita ngumpulin premi itu jadi milik perusahaan gitu ya. Ujroh baru jadi pendapatan perusahaan, dan dana investasi ini milik peserta. Nanti biasanya di sini akan ada ini ya, bagi hasil lagi terkait dengan pengelolaan investasi tadi bersama dengan perusahaan asuransi seperti itu. Nah, poin selanjutnya itu terkait pembayaran klaim ya. Pembayaran klaim tentunya kalau di syariah dari dana tabaruk yang udah terkumpul, karena memang dari awalnya kan kita ngumpulin iuran tabaruk tuh ya dari anggota untuk anggota gitu ya. Kalau misalnya yang konvensional itu kita bayar klaim, pembayaran klaimnya dari mana? Dari dana si perusahaan. Seperti itu. Dan ini yang paling unik selanjutnya nih, kalau di asuransi syariah, nggak cuma asuransi syariah, lembaga-lembaga keuangan yang diawasi OJK yang ada embel-embel syariahnya itu sudah otomatis punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini siapa? Dewan Pengawas Syariah ini sebenarnya tangan kanan gitu ya, si DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya. Intinya mereka sebenarnya memastikan yang berjalan di asuransi syariah, di perusahaan syariah ini itu sudah sesuai dengan value-value syariah gitu. Nggak boleh keluar dari jalur syariah kayak gitu. Beda kalau konvensional itu nggak punya DPS ini gitu ya. Dan yang penting selanjutnya yaitu kalau di asuransi syariah itu kalau mau investasi di dana tabaruknya itu dikelola dan diinvestasikan itu harus mengikuti ketentuan fatwa MUI, itu harus syariah compliant investment, harus investasi di produk-produk yang halal. Contohnya apa? Contohnya mau ke saham berarti harus saham syariah. Atau kalau mau ke surat hutang itu nggak boleh ke obligasi tapi ke suku gitu ya. Reksadana misalnya ke reksadana syariah kayak gitu ya. Intinya harus ke syariah compliant investment. Sedangkan kalau di konvensional itu nggak ada terikat terhadap aspek-aspek kehalalan produk investasi. Jadi bebas. Mau ke syariah ya oke, mau ke yang nggak syariah atau konvensional juga ya oke gitu ya. Artinya emang nggak diatur gitu. Dan dengan ini sebenarnya pantas aja tadi ya Pak Omar di awal bilang kita sudah dengan perjalanan yang panjang karena emang susah gitu ya untuk menjadi suatu lembaga keuangan syariah gitu. Itu memang nggak gampang gitu. Beda sama tadi ya, kalau konvensional kan nggak harus punya DPS, ketentuannya itu nggak harus yang syariah-syariah. Sedangkan kalau di syariah ini ketentuannya malah lebih ketat sebenarnya dibandingkan yang konvensional seperti itu. Oke, nah ini juga jadi pertanyaan nih, kalau misalnya saya nggak pernah klaim asuransi, saya rugi dong? Enggak. Kalau di asuransi syariah sebenarnya ya, kita tidak pernah mengalami kerugian ya. Artinya kalau di awal kita tuh udah niatnya social act, kita udah action sosial, giving donation, atau sesuatu yang lainnya lah. Intinya kita berbuat baik kayak gitu ya di awalnya. Jadi kalau misalnya nih kita nggak kenapa-napa, alhamdulillah kita nggak pernah sakit gitu ya. Alhamdulillah selama ikut asuransi jiwa kita sehat-sehat aja gitu, panjang umur dan segala macam gitu. Maka iuran tabarunya itu hangus nggak hangus, tapi akan tetap terkumpul di pool tabaru tadi gitu ya, dan akan digunakan untuk membantu peserta lainnya.
Nah, ini sebuah value, sebuah nilai-nilai yang menurut saya keren banget gitu ya di asuransi syariah, yaitu nilai-nilai keadilan. Jadi memang nggak ada kata rugi gitu ya. Maksudnya saya kalau misalnya nggak klaim rugi gitu, nggak ada kata rugi di asuransi syariah, karena memang walaupun kita sehat-sehat aja kan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, dan uang kita juga buat mereka gitu untuk membantu peserta-peserta yang lainnya seperti itu. Nah, ini another mind-blowing fact. Sebenarnya penetrasi asuransi jiwa di kita tuh masih rendah. Ini 6,5%, ini kayaknya total asuransi konvensional dan syariah. Artinya apa? Artinya banyak orang yang sebenarnya belum mengerti, belum terliterasi terkait dengan pentingnya punya asuransi. Pentingnya kita punya proteksi gitu ya. Tadi kalau di financial planning saya tuh sering banget kalau ngajar-ngajar di kelas gitu ya, bahwa yang namanya proteksi itu sebenarnya wajib sebelum kita melangkah ke investasi. Nah ya, jadi ya millennials and Gen Z today itu mereka tuh maunya pokoknya investasi dulu lah gitu. Pokoknya saya mau akumulasi kekayaan secepat mungkin. Padahal kalau kita memulai investasi sebelum kita punya dana darurat, asuransi, apa yang akan terjadi? Ini in case misalnya nih, kita udah mulai investasi di saham, di reksadana, sukuk, obligasi, dan segala macamnya. In case di tengah-tengah kita nggak ada yang tahu ya, nauzubillah kita misalnya sakit, kecelakaan, atau sakit kritis gitu ya, dan kita nggak punya asuransi, apa yang akan terjadi ujung-ujungnya? Itu investasi-investasi akan kita ambil gitu. Padahal itu investasi yang tadi kita udah ada peruntukannya, misalnya untuk mau beli rumah kayak gitu ya, atau investasinya mau naik haji, mau umroh dan segala macam. Tapi karena kita nggak punya asuransi, nggak menyediakan dana darurat, akhirnya keambillah itu si investasi gitu. Makanya dalam financial planning itu adalah suatu pondasi bagi kita untuk punya yang namanya dana darurat dan asuransi sebagai proteksi. Saya pernah punya klien ya, masih anak muda banget, masih 30-an persen sebenarnya, 30-an persen gitu ya, 30-an tahun gitu ya. Ini anak muda masih baru menikah, tapi penghasilan per bulannya ini satu orang ya, di angka 120-an juta. Datang ke kita, ke Insyirah Finance, jadi intinya minta financial planning and investment planning kayak gitu ya. Dan akhirnya setelah kita cari tahu nih sebenarnya nih orang ini yang penghasilan anak muda penghasilan 120 juta per bulan, dia nggak punya asuransi sama sekali. Punya asuransi kesehatan dapat dari kantor, tapi dia sama sekali nggak punya asuransi penyakit kritis, nggak punya asuransi jiwa gitu, dengan penghasilan yang seperti itu. Kita sampai bertanya-tanya, ini dengan penghasilan yang seperti itu, anak muda, pinter gitu ya, kenapa bisa sampai tidak teredukasi gitu ya, terhadap pentingnya asuransi? Akhirnya ya udah, kenapa setelah kita tanya, jawabannya ya sesimpel, ya malas, ribet, mahal, kayaknya nggak cocok dan segala macamnya. Padahal kalau namanya asuransi sebenarnya bukan cocok nggak cocok, pemilihan produknya mungkin cocok nggak cocok, tapi kebutuhan kita terhadap proteksi itu sebenarnya wajib, dan ya memang harus cocok karena itu wajib gitu ya. Maksudnya ibaratnya itu sebuah pondasi dasar gitu sebelum kita melangkah ke investasi. Dan banyak sekali kasus-kasus sejenis gitu ya, anak-anak muda milenial umurnya 30-an yang memang pendapatannya juga, saya shock juga ya, banyak ya anak-anak muda di kita itu pendapatannya wow gitu. Jadinya kayak oke, berarti sebenarnya terkait literasi ini bukan hanya orang-orang yang di pedesaan sana yang nggak terliterasi, bukan orang-orang yang di Papua, Kalimantan, Sulawesi, atau misalnya di pelosok-pelosok sana yang tidak terliterasi, bahkan orang-orang yang di kota pun dengan penghasilan yang se-wow itu juga tidak bisa tersentuh akses ke asuransi. Itu dalam hal ini asuransi syariah ya, karena waktu itu memang dia state-nya dari awal maunya seluruhnya syariah gitu, dari awal end to end, dari financial planning-nya ke investasinya maunya semuanya syariah seperti itu. Oke, dan kira-kira kita butuh asuransi apa aja ya? Jadi sebenarnya kalau ngomongin financial planning, sebenarnya ada 3 hal nih kebutuhan asuransi kita gitu ya. Yang paling penting, yang pertama adalah yang paling bawah itu kesehatan. Nah ini penting banget, kenapa? Karena kalau misalnya sakit, itu kadang biaya rumah sakit nggak masuk akal gitu tagihannya gitu ya. Kira-kira kita bisa penuhin nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa, atau kalaupun kita bisa menuhin, nggak rela aja ngeluarin uang sebanyak itu untuk tagihan rumah sakit. Akhirnya apa yang namanya kesehatan itu sebenarnya adalah level satunya, fondasi awalnya kita butuh asuransi di kesehatan dulu. Baru setelah itu penyakit kritis. Penyakit kritis ini kenapa sih kita butuh asuransi penyakit kritis? Karena ya yang namanya penyakit kritis di Indonesia kita sebutlah jantung, kanker, diabetes itu
itu butuh yang berkali-kali datang ke rumah sakit lah untuk cuci darah, kemo dan segala macam, dan itu nggak pernah murah, itu mahal, biayanya mahal. Makanya perlu kita asuransi penyakit kritis. Ditambah lagi sekarang kita gaya hidupnya tuh udah nggak bener ya, maksudnya tadi ya makannya udah sembarangan, tidurnya banyak begadang segala macam. Sebenarnya ikut asuransinya juga udah oke, tapi tetap kita harus menjaga gaya hidup ya, maksudnya jangan sampai yang karena kita udah pakai asuransi kesehatan atau asuransi penyakit kritis jadinya kita malah makin bebas gitu ya. Tubuh kita ini sebenarnya tetap butuh suatu asupan-asupan yang baik kayak gitu. Jadi nggak cuma dikasih makanan yang halal, tapi toyib juga, makan yang memberikan kebaikan pada tubuh kita gitu. Jadi jangan tiap hari makan fast food, jangan tiap hari makan gorengan, tetap harus diselingin pada makanan-makanan yang sehat. Dan yang terakhir nih, kebutuhan asuransi yang juga wajib gitu ya buat orang-orang, yaitu terkait dengan asuransi jiwa. Kalau saya meninggal, apakah kebutuhan pasangan dan anak saya dapat terpenuhi? Ini saya juga berkali-kali dapat klien gitu ya. Yang terakhir ini sangat nyesek sih. Jadi dia itu suaminya kerja di salah satu perusahaan yang gajinya itu 25-an menuju 30, istrinya full ibu rumah tangga. Tapi ya tadi ya, keluarga ini masih belum terliterasi terhadap asuransi, terutama asuransi jiwa. Sampai akhirnya si suaminya ini meninggal dan dia itu nggak punya asuransi jiwa gitu. Istrinya ini karena seorang ibu rumah tangga, dia belum pernah bekerja, anaknya 3 masih kecil-kecil, masih yang pertama itu baru mau mulai sekolah. Endingnya apa? Dia ketika ditinggal suaminya gelagapan, maksudnya susah banget ngatur keuangannya. Datang ke kita tuh dalam kondisi tiap bulan itu 3 bulan terakhir itu cash flow-nya selalu minus. Dia ibaratnya udah harus ngutang sama keluarganya sana sini untuk membiayain membiayain kehidupannya, biaya pendidikan anaknya dan segala macamnya gitu ya. Makanya penting juga nih buat kita untuk edukasi sebenarnya buat mereka. Dan sebelumnya sebenarnya ini ya terkait dengan 3 asuransi ini walaupun wajib gitu ya, kita nggak bisa nih sebenarnya langsung yang jualan, oke, ini asuransi ini paling bagus gitu. Nggak bisa, maksudnya pendekatannya itu harus pendekatan ke kita, edukasi dulu, kita literasi dulu, balikin lagi ke mereka sebenarnya mereka butuhnya di apa gitu. Jadi jangan fokus on produk, kita langsung jualan produk ABCD ini produknya bagus dan segala macamnya. Jadi balikin lagi ke mereka, literasi dulu mereka, berikan informasi dan edukasi terkait pentingnya asuransi, proteksi dan segala macamnya. Barulah setelah itu kalau emang kita mau jualan gitu ya, mau dia jualan gitu ya, baru kita mau jualan gitu setelah kita mengedukasi mereka. Setidaknya tuh mereka ya tahu dulu gitu ya, karena banyak orang sekarang itu nggak mau nyentuh asuransi ya karena di media itu image-nya cukup ini ya, maksudnya banyak sekali berita-berita ya, dimulai dari unit link dan segala macam. Kemarin juga saya lihat itu beberapa saat yang lalu di YouTube terkait dengan korban unit link, katanya datang ke DPR itu komplain kepada OJK dan DPR terkait dengan unit link segala macamnya, sehingga orang-orang tuh kalau udah ngomongin asuransi udah takut duluan gitu, padahal kan nggak seperti itu ya konsepnya. Apalagi kalau kita kenal dengan konsep yang tadi ya, asuransi syariah seperti itu. Nah ini summary dari saya, slide terakhir dari saya, yaitu tadi ya kita mulai dari pasar keuangan syariah di Indonesia itu potensinya masih sangat besar. Kita umat muslimnya banyak, yang muslimnya juga sangat besar growingnya gitu ya, jadi kita emang potensinya itu masih sangat besar ke depannya. Dan ini juga harus diikuti dengan peningkatan literasi, jadi nggak mungkin kita ngegedein market share kita tanpa meningkatkan literasi keuangan mereka gitu ya. Melalui apa ya tadi, melalui edukasi personal financial planning, balikin ke personalnya mereka gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kita ngenalin produk, tapi lebih ke personal finance nya mereka tuh kayak gimana, kebutuhannya mereka itu sekarang seperti apa, masalah keuangannya ada di mana, resikonya yang dihadapi apa saja kayak gitu. Terus yang tadi, yang ketiga kita belajar terkait dengan piramida perencanaan keuangan ya, di mana yang financial security yang paling penting itu paling bawah itu cash flow management, debt management, dan yang keduanya itu kita punya asuransinya gitu ya, perencanaan asuransi. Karena apa? Karena yang namanya asuransi itu hal yang basic dan wajib dalam perencanaan keuangan. Konsep asuransi syariah ini sangat universal, konsepnya tolong menolong, value-value yang dibawa juga enggak yang mengusung sifatnya hanya untuk satu agama Islam aja, enggak, tapi bisa untuk seluruh agama gitu ya. Karena kenapa? Karena Islam itu ya
rahmatan lil alamin gitu ya, untuk semuanya gitu ya. Jadi memang konsepnya ini sangat baik sekali gitu ya, dan bisa gitu ya untuk dipasarkan ke market-market yang nggak hanya muslim aja. Dengan kondisi yang ada, market asuransi syariah ini juga memiliki potensi yang sangat besar gitu ya untuk berkembang di masa yang akan datangnya. Oke, itu saja sharing dari saya. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Saya yakin mungkin teman-teman udah ada yang tahu gitu ya dari presentasi saya. Cuma nanti kita sifatnya sharing aja supaya bisa lebih aware lagi terkait dengan pentingnya keuangan syariah, asuransi syariah, dan segala macamnya. Oke, saya balikin lagi ke Mas Eko untuk ini ya, Q&A. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi. Tetap di Zoom ini ya Mbak. Jangan live. Teman-teman, tadinya saya ini ya, malah tertarik, nggak perlu dipancing, saya pun ingin bertanya gitu ya. Ternyata audiens lebih banyak lagi bertanya daripada saya. Ya, karena memang apa yang disampaikan Mbak Dewi ini, beberapa orang mungkin melihat sebagai suatu hal yang baru, tapi beberapa orang lagi melihat, ternyata ada wow efeknya semacam itu. Ada yang secara nggak sadar ya, tadi Mbak Dewi pesanin kita untuk melakukan literasi. Padahal kita sedang diliterasi juga oleh Mbak Dewi. Oke, Mbak Dewi, ini ada kurang lebih 4-5 pertanyaan. Ya, saya akan bacakan dulu sebentar. Kita jawab satu persatu. Tapi disclaimer saya adalah, mohon maaf nih teman-teman, kita pilihin dulu pertanyaannya. Jadi kita jawab sesuai dengan pilihan kita. Tanpa bermaksud tidak menghargai pertanyaan dari orang lain, teman yang lain, tapi pertanyaan memang bagus-bagus, jadi tetap karena terbatas waktu kita harus pilihin. Yang pertama, Mbak Dewi, dari Mas Ahmad Zamahsyari. Bu Dewi, apakah asuransi syariah masih mengandung gharar, dan bagaimana asuransi syariah itu menghindari gharar? Oke, ini menarik sekali ya pertanyaannya terkait dengan asuransi syariah dan gharar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrolin terkait dengan asuransi syariah gitu ya, kita dari awal pada prosesnya gitu ya, dari fatwanya aja deh, fatwanya asuransi syariah itu nggak boleh kita maisir, gharar, riba, itu udah dilarang di awal. Jadi memang di awal itu udah nggak boleh tuh ada transaksi-transaksi yang mengandung hal-hal tersebut, spekulasi, gharar, ketidakjelasan, atau instrumen-instrumen investasi yang dilakukan mengandung riba dan segala macamnya gitu ya. Jadi dari awal memang sudah jelas. Nah, apakah asuransi syariah ini mengandung gharar? Kalau saya bisa bilang, ini sebenarnya asuransi syariah itu sudah terbebas dari hal-hal tersebut ya, terbebas dari riba, maisir, gharar, dan segala macamnya. Kenapa? Karena dari awal itu sudah memang kita udah merujuk pada fatwa DSN MUI, dan pada prakteknya juga sudah diatur jelas ya di OJK. OJK-nya juga sebenarnya nggak cuma konvensional ya, OJK juga ada bagian khusus syariahnya. Dan pada prakteknya pun, pada ketika membuat produk dan menjalankan produk, ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi kalau dari saya, insya Allah sebenarnya kalau udah melalui penjagaan keuangan yang cukup ketat tersebut gitu ya, itu sudah bebas dari hal-hal yang gharar. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, sebenarnya keuangan syariah di dunia itu tuh sebenarnya udah ada penjaganya itu juga bukan main-main, banyak lapisannya. Misal lapisan terdekat dari kita ya, kalau di lembaga keuangan syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Ke lebih luarnya lagi terkait fatwa itu ada DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional MUI yang mengeluarkan fatwa. Yang di luarnya lagi itu kita ada OJK yang tadi ya, OJK itu ngatur, mengawasi, buat aturan dan segala macamnya. Ke internasionalnya lagi gitu ya, biasanya fatwa-fatwa DSN MUI itu mengikuti siapa sih? Kan nggak langsung ujuk-ujuk pokoknya ini haram, ini halal, enggak. Mereka itu mengikuti yang namanya ada standar internasional, salah satunya adalah AAOIV gitu ya. AAOIV ini standar internasional yang isinya itu mufti-mufti, nggak cuma dari ya pokoknya dari banyak negara, ada dari Bahrain, ada dari Arab Saudi, Sudan, dan segala macamnya. Jadi memang isinya itu mufti-mufti yang memang sudah sangat capable dalam bidang Islamic finance gitu ya, akhirnya membuat fatwa. Baru nanti diturunkan tuh DSN MUI juga mengambil nih fatwa-fatwa dari AAOIV gitu ya, untuk ijtima, untuk mengeluarkan fatwanya kayak gitu. Jadi memang kita ini penjagaannya itu udah sangat ketat gitu loh keuangan syariah itu. Jadi kayak nggak macem-macem lagi gitu sih kalau dari saya, Mas Eko. Thank you Mbak Dewi.